Marilah kita lanjutkan pembacaan kitab ini, pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini menjadi yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الولد لا تكونوا من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. مثاله لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها أو ضربها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثاله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين والأشكال، فلا يحصل البر إلا باستعماله. أيها الولد، wahai anak, la takun, janganlah engkau, minal a'mali, dari amal-amal, muflisan, itu orang yang bangkrut, wala, dan janganlah engkau minal ahwal, dari beberapa hal, khaliyah, itu nganggur, wa tayaqqan, dan wala tatayaqqan, dan janganlah, wa tayaqqan, dan engkau yakin annal ilma, sesungguhnya ilmu al-mujarrad saja, la ya'khudhu bil yad, tidak bisa mengambil bil yad, dengan tangan. Misalnya, contohnya adalah law kana, jika andai saja ada ala rajul, kepada seseorang laki-laki, fi bariyatin, dalam sebuah daratan, 10 asyafin, 10 pedang Hindiyah, dari Hindia, ma'a aslihatin ukhra, beserta beberapa senjata ukhra yang lain. Wa kana rajul, dan orang laki-laki tersebut, syuja'an, itu orang pemberani, wa ahli harbin, dan ahli perang. Fahamala, maka menyeranglah, alaihi, atas rajul, asadun azim, singa atau yang besar, yang menakutkan. Fama dhannu, maka bagaimana sangkaan,
Hal tadfa, apakah akan bisa menolak al-aslihatu, senjata-senjata tersebut, syarrahu, atas kejahatan macan tadi, anhu dari seseorang laki-laki, bila isti'maliha, tanpa menggunakan senjata tersebut, atau darbiha, atau memukulkan senjata tersebut. Wa minal ma'lum, dan di antara sekian sudah maklum dari hal yang dimaklumi, annaha, sesungguhnya aslihah, la tadfa, itu tidak akan menolak, illa bitahrik, kecuali dengan digerakkan, darbi, dan dipukulkan. Fakadha, demikian pula, lau Quran, andai saja telah membaca rajulun, seorang laki-laki, mi'ata alfi mas'alatin, 100.000 masalah ilmiah, wa ta'allamaha, dan dia mempelajarinya, walam ya'mal, dan tidak mengamalkan, walam ya'mal, dan dia tidak mengamalkan biha, dengan mi'ati alfi mas'alatin ilmiah, la tufiduhu, maka tidak akan bermanfaat mi'ata alfan hu, kepada rajul, illa bil amal, kecuali dengan mengamalkannya. Misalnya, dan begitu pula seumpamanya, ayuban pula, lau kana, andai saja dirajulin, bagi seorang laki-laki, hawaratun, sakit panas, hawaratun, dan sakit sofrawiyun, sakit kuning, yakunu, maka itu ada ilaju kesembuhannya, bisa terjadi dengan sakan jadinya kashkab, dan kashkab. Fala yahsul, maka tidak akan berhasil adu kesembuhan, illa bisti'malihi, kecuali dengan menggunakan kedua obat tersebut. Selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan, di depan sudah kita bahas, kita ketahui ada 3 hal yang dipesankan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Yang pertama adalah evaluasi diri, kembali. Yang kedua adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang ketiga tentang nasihat, bahwa nasihat itu sangat mudah, yang sulit itu menerima nasihat. Artinya apa? Tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab intelektual seorang ulama, seorang guru harus mampu punya tanggung jawab, tidak hanya sekedar mengajarkan ilmunya, tapi juga mengamalkan ilmu yang telah diajarkannya. Yang berikutnya, Ghazali berpesan kepada sang murid, la takun bil a'mal muflisah, jangan kamu menjadi orang bangkrut dari amal, mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh. Wala min al-ahwal khaliyah, jangan sampai hancur dari aktivitas, jangan sampai kondisi atau waktu yang kita miliki itu khaliyah, enggak sepi dari aktivitas yang manfaat. Jadi itu pesan Allah saya. Masa sekarang gaulnya tuh jangan sampai gabut, tidak ada pekerjaan, dan usah bingung mencari sebuah aktivitas. Ya. Dan sebagaimana pesan Al-Quran, fa idza faragta fansab, jika kau telah selesai mengerjakan sebuah pekerjaan, maka kerjakan pekerjaan yang lain. Harus tetap semangat. Artinya apa? Ilmu yang sudah kita pelajari, buku atau kitab yang sudah kita baca,
itu harus harus diamalkan, diimplementasikan menjadi sebuah amalia. Jika tidak, maka ilmu-ilmu yang sudah kita kuasai, kita pelajari, kita baca, ya tidak ada gunanya. Ini dalam kitab ini Imam Al-Ghazali memberikan sebuah perumpamaan. Ada seseorang pemberani, ahli perang, dan dia memiliki banyak senjata yang bagus, yang canggih, yang sekarang. Suatu hari atau tiba-tiba ada seorang macan serigala menyerang orang Mesir. Pertanyaannya, apakah senjata yang dia miliki tersebut dapat menolak serangan macan yang sangat besar dan menakutkan tadi, yang sangat menakutkan tadi? Tentu jawabannya, senjata itu harus digunakan, diambil dan digerakkan untuk mengusir, untuk membela diri dari serangan serigala atau macan tersebut. Tuh. Ini kata Imam Ghazali, begitu juga orang yang sudah membaca ribuan makalah ilmiah, ribuan jurnal ilmiah, bahkan di sini mi'ata alfi mas'alatin ilmiah. Dan seorang laki-laki yang seseorang yang telah membaca 100.000 masalah ilmiah, jurnal ilmiah, makalah ilmiah, atau bahkan buku-buku yang sangat berat itu, yang ilmiah, dia pelajari, dia baca dan dia pelajari secara tuntas dan dikuasai semuanya, tetapi itu hanya sebatas bacaan, tidak diamalkan, hanya sebatas teori, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, la tufidu, maka masalah itu hanya sebagai bacaan saja, tidak akan bermanfaat bagi dia, bagi orang yang telah membaca tersebut. Kita belajar mulai SD 6 tahun, MTS atau SMP 3 tahun, aliyah SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, kemudian kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun misalnya. Itu akan menjadi hal sia-sia jika tidak kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalah gunanya kita bergelar sarjana, magister, doktor, jika tidak mencerminkan ilmu yang telah dia pelajari, tidak mencerminkan dengan ilmu yang telah dipelajari. Khusus panggilan seorang ustaz ini begitu berat ya. Harus mencerminkan perilaku diri sebagai seorang ustaz yang dipandang oleh masyarakat, dipandang oleh para santri, para murid sebagai orang yang ahli dalam bidang agama. Ini kita harus malu seperti itu. Jangan sampai kita dipanggil ustaz tapi ilmunya bukan ustaz. Begitu juga jenjang kelas, ya itu harus mencerminkan
mencerminkan perilaku, harus mencerminkan jenjangnya. Jangan sampai jenjang sudah tinggi tapi perilakunya masih rendah. Nah, ini bahaya. Jadi itu. Jadi kita punya tanggung jawab ilmiah, wa amaliyah, punya tanggung jawab intelektual. Gitu. Apalagi misalnya makalah-makalah yang kita baca, jurnal ilmiah yang kita baca atau yang kita tulis sekalipun hanya untuk memenuhi kriteria yang ditentukan oleh agar supaya dalam tanda kutip untuk memenuhi mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Alhamdulillah, hati-hati. Jadi sehebat apapun Anda, setinggi apapun pendidikan Anda, jika tidak mencerminkan ilmunya, perbuatannya, sikapnya, tidak mencerminkan gelar Anda, tidak mencerminkan panggilan Anda, kita, maka itu tidak akan bermanfaat apa-apa bagi Anda. Manfaatnya hanya dalam hal dunia saja. Begitu juga misalnya seorang guru yang sudah diakui oleh pemerintah, mendidik profesional, dosen profesional, tapi tidak bisa memberikan cerminan ilmiah dan amaliyahnya, ya maka yang hanya didapatkan hanya keuntungan dunia belaka, keuntungan materi belaka. Perumpamaan yang lain, orang yang sakit pengen sembuh, ya harus berobat. Tak bisa kan, walaupun secara tauhid yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Tetapi ikhtiar itu harus, semua keharusan. Harus dilakukan ikhtiar itu. Anda sebagai seorang yang alim, ya orang alim itu harus mengamalkan ilmunya. Al-alim, ada yang la yakunu al-alim aliman hatta yakuna bi'ilmihi amilan. Insyaallah itu perkataan Imam Asy-Syafi'i. Seseorang yang alim berpengetahuan tinggi tidak disebut orang yang alim sehingga dia mampu mengamalkan ilmunya berbuah sebagai amaliyah. Jadi ilmu itu tidak hanya dalam sebuah kata-kata, tidak semua dalam narasi, tidak, tetapi ilmu itu harus menjadi sebuah fakta yang bisa dilihat oleh masyarakat, oleh orang lain. Walau qara'ta al-ilma 100 sanati wa jama'ta 1000 kitab la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil 'amal. Walau qara'ta, dan andai saja kau telah membaca al-ilma, ilmu 100 sanatin 100 tahun, wa jama'ta 1000 kitab, dan kau kumpulkan 1000 kitab, 1000 buku, la takunu, maka kamu tidak akan ada musta'idan, siap li rahmatillah, mendapatkan rahmatullah ta'ala, illa bil amal, kecuali dengan amal. Pesan Imam Ghazali kepada murid, wahai anakku, andai saja kau telah membaca ilmu, menuntut ilmu 100 tahun, saya kira tidak ada yang menuntut ilmu 100 tahun. Andai saja, karena lau ini ya tidak akan terjadi. Andai saja kau mencari ilmu, membaca ilmu 100 tahun, kau kumpulkan 1000 kitab, atau bahkan kau menulis 1000 kitab, menulis, membuat sebuah karya 1000 kitab,
la takunu musta'iddan li rahmatillah ta'ala illa bil amal. Kau belum pantas untuk mendapatkan rahmat Allah kecuali kau amalkan ilmu yang telah kau baca, kau amalkan buku atau kitab yang telah kau kumpulkan dan telah kau tulis. Ini pentingnya sebuah pengamalan ilmu. Ya. Tidak usah jauh-jauh, sesederhana saja misalnya. Di kelas MI tidak, kita sudah diajarkan sifat yang sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul. Contoh sifat wajib bagi Rasul saja. Sifat yang wajib bagi Rasul itu adalah sidik, yang pertama kejujuran. Pertanyaan sekarang, apakah kita bisa dilaksanakan kejujuran di zaman yang sekarang ini? Sangat sulit untuk mencari orang-orang bersidik itu jujur dalam segala hal, jujur dalam berbicara, jujur dalam bertindak dan berperilaku, jujur dalam berpikir, jujur dalam intelektual, jujur di dalam melaksanakan tugas-tugas. Itu sangat sulit dan yang mungkin sesuatu yang langka sekarang. Jujur dalam bicara, jujur dalam tindakan, jujur dalam intelektual. Sekarang banyak yang istilah dalam ilmiah itu kopas, pasti dan sebagainya. Jujur dalam berperilaku, dalam melaksanakan tugas-tugas ini sangat sulit sekarang. Apalagi misalnya hal-hal yang akan bisa menguntungkan diri sendiri sangat sulit sekali kalau dihadapkan hal seperti itu. Jadi ribuan atau mungkin puluhan tahun Anda nyantri, sudah berapa buku yang Anda baca atau yang Anda tulis itu tidak akan menjamin Anda mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Itu amanah. Ini sulit, terutama bagi Anda, bagi kita yang punya jabatan penting dimanapun, sulit sekali. Laksanakan, jangan memanfaatkan amanah itu untuk memperkaya diri, untuk kesenangan pribadi dan sebagainya. Jadi maka berhati-hatilah bagi Anda yang punya amanah. Jangan sampai memanfaatkan amanah itu untuk kepentingan dan kekayaan pribadi. Laksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Ini luar biasa ini pesan ini. Monggo, menjadi guru itu amanah. Jangan Anda hanya masuk kelas menulis, jangan. Tugas Anda adalah mencerdaskan generasi bangsa. Menjadi murid pun amanah. Anda mendapat amanah dari orang tua untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Jangan hanya datang kelas, hanya absen, tidur dan sebagainya, tidak mau belajar. Anda berdosa kepada orang tua. Jadi kepala, apalagi jadi wakil kepala, bendahara. Jadi kepala tetap itu juga amanah. Laksanakan amanah sebaik mungkin dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab. Jangan hanya melaksanakan hal-hal yang rutin, tidak membawa dampak positif, tidak membawa kemajuan bagi lembaga yang Anda pimpin. Mudah-mudahan aktivitas
UTS Miftahul Budua ini diberikan kekuatan oleh Allah di dalam melaksanakan amal yang begitu berat ini. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup isinya yang dirasa virtual hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh sivitas guru UTS Miftahul ini untuk menunaikan tanggung jawab dan amanah kita sebaik mungkin, karena saat nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Allahumma waffiqna li thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.